Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauza Disa Fitri dengan NIM 21051214071 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih standarisasi jaringan itu? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dalam dunia komputer dan telekomunikasi, interpreter identik dengan protokol. Untuk itu, maka Badan Dunia yang menangani masalah tersebut atau masalah tentang standarisasi disebut dengan ISO, International Standardization Organization. Organisasi tersebut membuat aturan baku yang dikenal dengan nama model referensi OSI, Open System Interconnection. Dengan demikian, diharapkan semua vendor perangkat telekomunikasi haruslah berpedoman dengan model referensi ini dalam mengembangkan protokolnya. Selanjutnya ada OSI layer. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Ini bukan protokol tetapi model yang didasarkan pada konsep layering. OSI layer memiliki 7 buah layer yang memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada tiap layernya. Yang pertama ada physical, lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer. Lapisan physical ini bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Lalu yang kedua ada data link. Data link merupakan pemilik jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Lalu yang ketiga ada network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lalu selanjutnya yang keempat ada transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan, juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Lalu yang kelima ada session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap pos itu 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Yang keenam ada presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Dan yang ketujuh yaitu application. Tahapan ini berhubung langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surat, program email seperti Gmail, dan lain-lain. Dan di sini ada gambaran tentang bentuk dari model OSI dan TCP/IP Lalu selanjutnya akan dijelaskan seperti apa sih TCP/IP itu. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol dikembangkan oleh proyek Departemen Pertahanan atau DoD. Tidak seperti model OSI, TCP/IP terdiri dari 4 lapisan, dengan masing-masing memiliki protokolnya. TCP/IP mengatur dalam proses menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Dari yang paling atas ada application layer. Pada sisi paling atas ini
Termasuk, application ini layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali aplikasi protokol yang digunakan saat ini, contohnya seperti Telnet, FTM, SMTP, DNS, RIP, OSPF, dan lain-lain. Selanjutnya ada transport layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Selanjutnya ada internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada internet layer. Kemudian ada network access layer. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Yang paling atas adalah physical layer yang mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal dan transmisi. Hal-hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Selanjutnya, perbedaan utama pada OSI dan TCP/IP. TCP/IP adalah model client server, sedangkan OSI adalah model konseptual. TCP/IP model 4 lapis, sedangkan OSI memiliki 7 lapis. TCP/IP berwujud sedangkan OSI tidak berwujud. TCP/IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan OSI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Lalu selanjutnya ada perbandingan tentang TCP dan UDP. Karakteristik TCP terletak dari orientasinya dalam mengutamakan koneksi. Sebelum data ditransfer oleh TCP, protokol ini akan melakukan seksi koneksi. Jika konektivitas terjadi gangguan atau tidak lancar, maka TCP ini tidak bisa diandalkan untuk mengirimkan pesan sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya UDP, User Datagram Protocol, merupakan protokol yang berjalan pada transport layer yang bersifat unreliable atau tidak dapat diandalkan atau connectionless. Penggunaan protokol UDP yang unreliable tidak mengirimkan keterangan atau acknowledgement meski pengirim data gagal. Lalu bagaimana sih TCP dan UDP saling bekerja? Cara kerja TCP untuk mengirimkan data yang pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasikan paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Lalu selanjutnya, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Kemudian, pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Karena data dikirim secara berurutan, maka aliran dapat dikontrol, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ini juga berarti data yang dikirim melalui TCP lebih mungkin untuk diterima secara utuh. Sisi negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama dan dalam menjalin koneksi bertukar data. Sedangkan UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Kemudian ada network protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Selanjutnya ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, yaitu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Selanjutnya ada Hyper Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Selanjutnya ada Telecommunication Network atau Telnet.
yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Selanjutnya, ada Internet Control Message Protocol atau ECMP. Utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Selanjutnya, Point-to-Point Protocol. Protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Selanjutnya ada Domain Name System atau DNS, Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Dan yang terakhir ada HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.